Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada rasul kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang al-ladzah wal alam, yakni rasa nikmat dan juga rasa sakit. Di sini semuanya ada yang pernah mengalami kenikmatan? Kenikmatan, ada yang merasakan ya? Di sini ada yang pernah merasakan rasa sakit? Sering. Ya. Lebih sering mana kira-kira, merasakan kenikmatan atau rasa sakit? Nikmat sih sekarang. Nikmat ya. Ya. Ini setiap manusia memang pasti dia pernah merasakan kenikmatan. Sebagaimana ia juga pernah merasakan rasa sakit. Karena rasa nikmat dan rasa sakit ini merupakan bagian dari diri manusia, baik itu yang sifatnya fisik ataupun psikis. Jadi fisik atau psikisnya manusia itu memang dua-duanya mengalami rasa nikmat dan rasa sakit. Apa itu kenikmatan? Katanya tadi sudah merasa. Kira-kira kalau ditanya atau diminta untuk mendefinisikan apa itu kenikmatan, apa itu kenikmatan? Ya. Bisa ngirup oksigen. Coba diterjem diartikan nikmat itu apa kan gitu. Apa nikmat itu? Nikmat sehat. Nikmat iman. Iya, nikmat. Berarti nikmat itu apa? Terpuasnya. Rasa plong. Ya. Jadi kenikmatan memang adalah keadaan yang menyenangkan, ringkasnya begitu ya. Sedangkan rasa sakit adalah sebaliknya. Keadaan yang tidak menyenangkan. Yang dua-duanya terjadi pada fisik ataupun psikis kita. Kenikmatan fisik itu adalah sesuatu yang dirasakan ketika fisik atau tubuh kita terbebas dari rasa sakit. Betul. Serta terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik tersebut. Misalkan begini. Kenyang setelah lapar, nikmat tidak? Nah, ya, jadi sudah terbebas dari rasa lapar, jadinya nikmat. Minum setelah haus, merasa hangat setelah sebelumnya kedinginan, nikmat ya. Rasa aman setelah ketakutan, nikmat. Atau memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh fisik kita. Ketika kita sudah ngantuk, tidur, ya itu juga kenikmatan. Ini kenikmatan fisik. Adapun kenikmatan psikis, ini diantaranya kenikmatan yang berupa pikir. Misalkan begini, ketika kita penasaran akan sesuatu, ya, atau berpikir ini solusinya apa, kemudian kita menemukan maklumat, kita menemukan informasi
kita menemukan solusi. Rasanya nikmat tidak? Yang merasakan itu badan bukan? Tapi psikis ya. Ya. Atau ketika kita ingin menggapai sebuah tujuan. Kemudian tujuan tersebut mampu kita capai. Mampu kita gapai, terrealisasikan. Nikmat tidak? Nikmat. Sampai ada kisah ini, ada penemu kalium itu siapa? Kalium. Siapa? Pelajaran IPA itu. Jadi ketika di labnya itu kemudian dia menemukan kalium. Ini bukan kalium sianida ya. Itu sangat bahagia. Atau Archimedes dikisahkan, Archimedes itu ketika dia sedang di bak mandi gitu. Kemudian dia menemukan hukum yang diberi nama dengan namanya, hukum Archimedes. Saking bahagia sampai dia keluar dari bak mandi, lupa belum mengenakan pakaian. Ya ini adalah kenikmatan yang sifatnya psikis. Nanti ada orang merasa nikmat dengan belajar, tapi di sisi lain ada juga orang yang merasa sebaliknya dengan belajar ya, bukan nikmat tetapi itu kan kenikmatan. Sekarang sebaliknya, rasa sakit yang dialami oleh fisik, contohnya misalkan ketika kita haus tidak menemukan minuman, ketika kita lapar tidak menemukan makanan, atau tubuh kita keluar dari keseimbangannya, atau keluar dari fungsi normalnya. Yang tadinya tangannya itu bisa menggenggam, bisa mencengkram, kemudian dia kehilangan kemampuan menggenggam dan mencengkram tersebut. Yang tadinya kulitnya itu normal, kemudian teriris, terluka oleh pisau, maka rasanya sakit. Ini supaya kita memahami apa itu nikmat dan apa itu sakit. Ini fisik ya. Kemudian yang psikis, ya sebaliknya tadi, ada harapan-harapan yang ingin kita realisasikan, ternyata tidak terrealisasikan. Kemudian apa lagi contohnya? Pengen tahu tetapi tidak kunjung menemukan jawaban. Pengen sebuah solusi ternyata tidak kunjung menemukan solusi. Atau keadaan-keadaan misalkan dia tidak ingin dia sedang ingin bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Kemudian orang-orang yang dicintainya ada yang meninggal, kemudian ada yang pergi dan seterusnya. Jadi sebenarnya kekecewaan, kesedihan itu merupakan bagian dari rasa sakit yang terjadi pada psikis. Faktor-faktor atau hal-hal yang mendorong rasa nikmat dan rasa sakit itu ada yang bersifat alami, naluri. Misalkan begini, ada orang secara alami dia itu suka dengan madu, betul? Itu sudah nalurinya. Memang ada orang yang tidak suka madu, ya, alaminya begitu. Nah, ada juga faktor-faktor atau dorongan yang bersifat itu iktisabi. Yang tadinya dia tidak suka pare, karena pare itu kan pahit ya. Alaminya orang tidak suka pahit, tapi karena terbiasa akhirnya dia kopi pun demikian dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya permanen dan ada yang sifatnya sementara. Jadi rasa nikmat dan rasa sakit itu ya ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya sementara. Ada yang munculnya dari tubuh, ada yang munculnya dari pikiran. Kalau saya ingin membuat analogi misalkan ini seperti sebuah koin ya. Koin itu satu sisi dia mengandung rasa nikmat dan koin di baliknya adalah rasa
rasa sakit. Nanti kita akan bahas. Jadi sebenarnya rasa sakit dan rasa nikmat itu positif atau negatif? Positif atau negatif? Ya. Koin yang mengandung dua sisi itu kalau kita pergunakan sebagaimana mestinya, dia akan bermanfaat, tidak? Bermanfaat, bisa untuk membeli barang dan lain sebagainya. Nanti ada aliran-aliran, misalkan disebut sebagai aliran pesimisme. Nah, orang-orang yang seperti ini itu menganggap bahwasannya rasa sakit sebagai esensi dari kenikmatan. Ada golongan yang seperti itu. Sementara golongan optimisme itu menganggap bahwasanya kenikmatan adalah dasar dari rasa sakit. Ini filosofis banget ya. Filosofis sekali. Yang satu mengatakan rasa sakit merupakan dasar atau esensi dari kenikmatan. Yang satu lagi mengatakan bahwasanya kenikmatan adalah dasar atau esensi dari rasa sakit. Mana yang benar di antara dua-duanya? Sebenarnya kedua-duanya bisa disatukan. Iya, bisa disatukan. Ada kalanya kenikmatan itu baru bisa didapatkan setelah kita mengalami rasa sakit. Dan kadang juga kenikmatan itu juga mengantarkan kita pada rasa sakit. Misalkan begini, kita baru bisa merasakan manis, ya, kita baru ngerti apa itu manis setelah sebelumnya kita tahu apa itu pahit. Dan sebaliknya, kita juga baru tahu apa itu pahit setelah sebelumnya kita merasakan manis. Sampai ada hikmah yang mengatakan ini adalah hikmahnya kenapa Adam dan juga keturunannya itu ditempatkan di bumi, yang mana di bumi itu penuh dengan perjuangan dan ada rasa sakit di sana. Kita mengalami rasa sakit tidak di bumi ini, dalam dunia ya. Tujuannya apa? Ini hikmah, supaya nanti ketika kita di surga itu kita bisa membandingkan, dan kenikmatan yang ada di surga akan terasa semakin nikmat karena sebelumnya kita pernah mengalami apa itu sakit. Jadi ini loh nikmat itu. Dan orang-orang yang menjadi penghuni neraka di dunia, mereka juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kenikmatan. Supaya rasa sakit yang mereka alami di neraka itu semakin berlipat-lipat. Ketika mereka membandingkan, dulu kita enak-enak begini, sekarang kok begini. Ini hikmah ya. Sehingga singkatnya, rasa sakit maupun kenikmatan sebenarnya juga memiliki sisi positif. Bahkan lebih lanjut, baik kenikmatan ataupun rasa sakit itu memiliki dampak fisiologis atau berpengaruh pada organ tubuh. Betul? Betul tidak? Ada penelitian yang menyampaikan bahwasanya kenikmatan itu bisa meningkatkan kekuatan pencernaan dan membantu orang dalam mendapatkan nutrisi. Karena kegembiraan itu merupakan nutrisi bagi jiwa. Nutrisi bagi jiwa. Dan dia bisa membantu mempermudah pencernaan kita, kemudian menjaga awet muda. Jadi orang yang dalam hidupnya itu sering merasakan nikmat dan seterusnya, insya Allah awet
awet muda, itu kata penelitian. Sebaliknya rasa sakit itu melemahkan nafsu makan. Bahkan juga bisa menghalangi penyerapan nutrisi. Sehingga merusak nutrisi ya. Maka kadang terlihat orang masih muda itu sudah banyak ubannya. Kenapa? Akibat dari penderitaan yang berat katanya. Ya. Jadi rasa sakit itu tadi kan menghalangi organ tubuh untuk mendapatkan nutrisi yang maksimal kan. Nah, sampai pengaruh ke rambutnya, nutrisinya kurang. Sehingga rambutnya memutih, kulitnya mudah keriput ya. Kebanyakan mikir ya. Kalau mikirnya yang bagus, mikirin umat ya enggak apa-apa, yang sampai ubanan gitu kan. Bahkan ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa keadaan yang mendukung munculnya kenikmatan itu bisa menyebabkan peningkatan denyut nadi. Jadi kalau orang bahagia itu, denyut nadinya itu peningkatan volume lengan. Berarti kalau orang ini ya. Makanya kalau dulu di Arab itu, di zaman para sahabat itu, wanita setelah menikah kok lengannya nggak nambah ini, itu menjadi indikasi kurang bahagia. Jadi ibu-ibu yang setelah menikah kemudian volume lengannya bertambah, ini sebagai indikasi bahwasanya Anda bahagia. Ya, tenang saja. Kemudian perluasan dada saat bernafas. Di sini saya teringat sebuah riwayat ya. Ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim yang menyampaikan tentang bidadari. Di teksnya, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi ya, antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh, tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah mengutip perkataan Imam Malik bahwa jika bidadari turun ke bumi, siapapun yang melihatnya akan mati karena kecantikan yang demikian mempesona. Dulu saya berpikir, itu mekanismenya bagaimana? Kok bidadari turun ke bumi bikin semua penduduk bumi mati? Karena bidadari itu levelnya, kenikmatannya itu level akhirat. Sedangkan ketahanan tubuh kita ini baru level dunia. Sehingga kalau kita melihat bidadari, mencium aroma wanginya, tubuh kita itu karena saking bahagianya nggak kuat. Denyut nadinya pecah. Jantungnya bisa pecah itu. Saking bahagianya. Makanya kadang-kadang ada kasus itu, orang saking bahagianya mati. Ada tukang becak dapat hadiah uang berapa miliar itu mati. Di sini juga mengandung hikmah sebenarnya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala kok tidak memberikan kita kenikmatan yang besar sekali? Bisa jadi ketika itu diberikan mati gitu. Dikasihnya dikit-dikit gitu ya. Allah ya. Jadi hadis-hadis Nabi itu ternyata ya, yang tadinya mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dipahami dan sulit untuk diyakini, itu kita terbantu dengan penelitian-penelitian ya, ini membantu kita untuk memahami sebenarnya. Tapi sebagai seorang muslim, meskipun kita belum paham dengan baik, ya yakin dulu kan gitu. Kemudian dari penelitian tentang kenikmatan dan rasa sakit, lahir suatu aliran yang dikenal sebagai aliran mental, yang bertujuan untuk menyatakan bahwa opini dan pemikiran
mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kenikmatan dan rasa sakit. Sekali lagi, opini dan pemikiran, termasuk keyakinan, itu punya pengaruh terhadap rasa nikmat dan rasa sakit. Pikiran adalah yang membuat manusia berusaha mencapai kesempurnaan dan mencintai kebaikan serta membenci keburukan. Sehingga manusia merasakan kenikmatan dalam kesempurnaan atau dalam melakukan perbuatan baik. Karena opini dan pikirannya, misalkan begini, ada orang berpemahaman bahwasanya berbagi itu indah. Ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berbagi dia merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan. Tapi ada orang lain yang tidak memiliki pikiran seperti ini, opini seperti ini, keyakinan seperti ini. Ketika ada orang yang meminta, kemudian dia terpaksa memberikan, dia tidak tidak merasakan rasa nikmat tersebut. Yang ada justru rasa sakit. Ada orang berjuang sampai tubuhnya terluka, terkena sabetan pedang, terkena tusukan anak panah dan seterusnya, tetapi dia merasakan nikmat. Kenapa? Opini, pola pikir, dan keyakinan. Tapi ada orang baru terluka sedikit sudah merasakan. Jadi di sini yang benar, pikiran, opini, keyakinan itu berpengaruh terhadap rasa nikmat dan juga terhadap rasa sakit. Ada orang merasa sakit ketika dia berbuat salah. Tadi mungkin saya menyakiti ini, mungkin saya sudah melakukan ini dan seterusnya. Dia merasa sakit dengan perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan ini. Karena pola pikir, karena opini dan keyakinan. Tapi ada orang yang merasa nikmat dengan menyakiti orang lain. Ada orang merasa nikmat dengan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebenarnya rasa nikmat dan rasa sakit itu dipengaruhi oleh ini mindset kita. Ada orang merasa nikmat dengan berkorban. Ada orang merasa tersakiti dengan berkorban. Ada orang rela. Dan ada yang sebaliknya. Ada orang menikmati membaca buku berlembar-lembar. Terus baca terus. Nikmat rasanya. Ada pula orang yang merasa tersiksa walaupun hanya dengan 10-20 halaman. Ini ada kalimat yang menarik. Ini saya sudah terjemahkan ini. Berdasarkan paham mental tadi, kebahagiaan manusia, begitu pula kesengsaraannya, itu dianggap muncul dari pandangannya, pola pikirnya. Para pengikut paham ini kemudian berpendapat bahwa manusia akan bahagia selama ia tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Bahkan para pesimisme berkata bahwa akal, pengetahuan, dan peradaban manusia adalah sumber rasa sakit dan penderitaan. Sehingga semakin banyak pengetahuan yang dimiliki manusia, semakin luas cakrawala pikirannya, dan ia akan melihat contoh-contoh ideal baru yang menjauhkannya dari kenyataan, sehingga ia merasakan penderitaan dari apa yang tengah dialaminya. Jadi semakin banyak tahu, semakin terbuka cakrawala berpikirnya, menurut aliran ini, kita akan semakin membuat dirinya sakit.
Mending saya nggak tahu kan gitu. Ini menurut aliran ini ya. Sampai ada kalimat seperti ini. Barang siapa ingin membuat orang bahagia, janganlah mengajarkan mereka. Karena ilmu adalah pemicu kesengsaraan. Ekstrim ini ya, ekstrim kiri. Sampai ada seorang penyair zaman dahulu berpikir, ya, kemudian menuangkan hasil pikirannya itu dalam sebuah syairnya, berkata, jika aku tidak tahu apa yang aku ketahui, ketidaktahuanku akan membuatku bahagia, seperti ketahuanku yang membuatku menderita. Seperti burung puyuh yang bebas di taman, sementara burung bulbul terkurung karena berbicara. Pertanyaannya begini sekarang, apakah ilmu benar-benar menyengsarakan manusia? Kalau ini tadi mereka merasa bahagia, mending nggak tahu gitu. Orang gila itu pernah terlihat sedih tidak? Mungkin itu yang jadi dalil mereka. Tapi pemahaman ini salah, ya. Pemahaman ini salah. Jadi pemahaman ini karena ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan itu adalah ilmu materialisme. Semakin mereka tahu, semakin maju ilmu pengetahuan dan makin terbuka kebutuhan harusnya begini. Kok saya sekarang begini dan seterusnya. Jadi ilmu yang mereka dapatkan pada akhirnya bukan menjadi ilmu yang bermanfaat, tetapi justru menjadi ilmu yang mengundang kesengsaraan. Makanya kalau orang di pedalaman itu katanya menurut penelitian lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang ada di perkotaan, yang hidup di kota-kota industri. Nah, paham tadi kalau di ranah ini benar ya. Orang pedalaman, iya kan banyak tahu tentang ini, jadi bahagia. Sebenarnya ini nggak benar ya, karena berseberangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk mencari tahu, mengajarkan untuk belajar, karena di sana nanti akan terletak kebahagiaan. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan menyengsarakan seharusnya, tetapi justru mendatangkan kenikmatan. Berarti tadi salah belajarnya itu, salah ilmunya. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat tadi hasilnya tadi makin membuat orang sengsara, makin membuat orang menderita. Misalkan begini, tetangga kita, ya, kita tidak tahu kalau ternyata penghasilannya ini ya materialisme. Kita tidak tahu kalau penghasilan tetangga kita itu sebulan ternyata adalah 50 juta. Nggak tahu kita, santai aja. Tapi ternyata setelah tahu bahwasanya tetangga kita itu punya penghasilan sebulan 50 juta, akhirnya menjadikan kita kita tahu tetangga kita punya ini, punya itu. Nah, ini adalah pengetahuan yang membuat orang iya, pengetahuan itu nggak bermanfaat sebenarnya buat kita. Semakin tahu, semakin merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Terus. Tapi dalam Islam sebenarnya justru nilai manusia diukur dari apa yang ia pahami tentang ilmu dan pengetahuan. Makanya Nabi Adam kemudian salah satu kemuliaannya itu adalah karena Allah ajarkan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan, berikan ilmu kepada Nabi Adam nama-nama benda semua. Karena ketidaktahuan adalah kegelapan yang menutup akal dan jiwa, dan seringkali menjerumuskan ke dalam kesesatan. Jadi lebih baik manusia menderita karena ilmu daripada menderita karena
kebodohan. Nah, intinya di situ ya. Lebih baik kita mengalami penderitaan dulu dalam mencari ilmu, nanti akan muncul kenikmatan setelah itu. Mending berjuang mencari ilmu daripada menderita dalam kebodohan. Intinya di situ. Baik, tadi kan pemikiran itu berpengaruh terhadap rasa bahagia, rasa nikmat, dan rasa sakit ya. Jadi, di sini ada pertanyaan begini. Entah pemikiran yang mendahului penderitaan dan kenikmatan, ataukah penderitaan atau kenikmatan yang mendahului pemikiran, mana yang lebih dulu? Sebenarnya timbal balik ya. Kadang pemikiran itu dia mempengaruhi rasa nikmat dan rasa sakit. Kadang rasa sakit dan rasa nikmat itu juga mempengaruhi pemikiran. Selain itu, banyak perasaan nikmat dan perasaan menderita sebenarnya berasal dari keyakinan yang diterima oleh seseorang. Rasa tenang dan percaya diri seorang mukmin, ya, rasa tenang dan percaya diri seorang mukmin itu muncul dari keyakinannya tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Jadi ilmu tauhid itu sebenarnya seharusnya dia mampu mengundang rasa nikmat tadi. Yang tadinya nggak enak jadi enak, yang enak semakin enak, ada rasa syukur. Tauhid tadi, serta pemikiran tentang nikmat-nikmat dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan seperti ini nanti akan memunculkan perasaan nikmat saat menjalankan perintah. Ya, karena tauhid, karena keyakinan, keimanan menjadikan menjalankan perintah Allah itu menjadi nikmat, menjauhi larangan Allah itu menjadi nikmat karena keyakinan kita. Dan keyakinan itu juga menjadikan pelanggaran-pelanggaran, kedzaliman-kedzaliman itu menjadi sesuatu yang menyakiti. Harusnya tauhid itu buahnya ya ini. Mendatangkan kenikmatan dalam ketaatan, mendatangkan rasa sakit dalam kemaksiatan. Bukan sebaliknya ya. Baik, ini sebenarnya muqaddimah dari al-ladzah wal alam. Ini sudah saya ringkas ini. Ini sudah 30 menit ini ya. Ini sudah diperas ini. Bahkan saya tidak baca teks Arabnya supaya cepat. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang al-alam wal ladzah fil mafahim al-islamiyah. Rasa nikmat dan rasa sakit dari sudut pandang Islam. Tadi sudah kita definisikan tadi ya. Perlu didefinisikan ulang tidak? Sudah paham ya apa itu rasa nikmat, apa itu rasa sakit ya? Kita akan lihat bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang rasa sakit dan rasa nikmat. Nah, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa kana Allahu aliman hakimah. Coba dibuka ayat berapa tadi? 104. Sudah ketemu? Coba diterjemahkan. Wala tahinu. Dan janganlah kamu berhati lemah. Iya, berarti lemah merasa hina ya. Fibtigha'il qaum. Dalam mengejar musuh. In takunu ta'lamuna. Jika kamu menderita kesakitan. Nah, alam di sini tadi ya, pakai hamzah ya. Jika kalian merasakan rasa sakit, fa innahum ya'lamuna. Maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Iya, musuh-musuh tadi juga merasakan rasa
sakit. Kama ta'lamun. Sebagaimana Kamu rasakan. sama-sama ngerasa sakit. Bedanya di sini, watarjuna minallahi ma la yarjun. Sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini konteksnya adalah perang Uhud. Ini saya ringkas ya. Jadi ayat ini konteksnya adalah di perang Uhud. Perang Uhud itu kaum muslimin kalah atau menang? Kamu kalah. Ya, kalau dikatakan kalah telak tidak. Tidak, awal. Jadi pertama menang telak ya. Kemudian sempat terkecoh. Setelah itu ada yang mengatakan mengalami kekalahan. Setelah peristiwa berakhirnya perang itu, turun ayat ini. Bayangkan, rasa sakit, rasa perih yang belum hilang, luka yang masih menganga, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu, jangan merasa lemah. Fi batighail qaum, dalam mengejar musuh. Jadi setelah peristiwa tersebut, kaum muslimin itu diperintah untuk mengejar musuh. Ini kalah tidak kaum muslimin? Orang-orang musyrik Makkah yang sempat mengalami kemenangan sesaat, itu bahkan buru-buru pulang ke Mekah, tidak ingin bertemu dengan pasukan muslimin. Mereka takut, karena mereka tahu bahwasanya setelah di Uhud, kaum muslimin kembali pulang ke Madinah sebentar, mempersiapkan pasukan lagi, kan diperintahkan oleh Allah. Berusaha untuk mengejar mereka, tempur lagi. Ini Hamraul Asad itu. Mereka sudah kabur lari ke Mekah. Lihat motivasinya. Jika kalian mengalami rasa sakit, maka sesungguhnya, ini kan pemahaman yang harus kita pahami di sini ya. Maka sesungguhnya musuh-musuh yang harus kalian kerjakan, mereka juga merasakan sakit. Karena tak lamun sebagaimana rasa sakit yang kalian alami, baik fisik ataupun psikis. Sama, namanya perang pasti sakit di fisik dan psikis. Kenapa kalimat fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun ini muncul? Itu sebenarnya untuk meringankan rasa sakit yang dialami oleh muslimin. Ketika seseorang tahu bahwasanya orang lain juga merasakan sakit yang sama, paling tidak ini mampu meredakan rasa sakit yang dia alami. Ini bukan sesama muslim loh, tapi rasa sakit yang dialami oleh musuh. Jadi pola-pola seperti ini tuh banyak dalam Al-Quran. Misalkan begini, perjuangan Rasulullah dalam berdakwah itu menyakitkan tidak? Sakit di fisik, sakit di mental. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Quran itu mengisahkan nabi-nabi terdahulu. Yang paling banyak diantaranya Nabi Musa. Karena ternyata rasa sakit seperti yang dialami Nabi Muhammad itu bukan hanya Nabi Muhammad sendiri yang merasakan. Nabi-nabi terdahulu juga merasakan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya pernah merasakan didustakan oleh kaum, diperangi oleh kaum. Jadi paling tidak ini akan meringankan orang yang sedang mengalami rasa, bukan cuma kita, orang lain juga mengalami. Nah di sini bukan cuma kalian yang merasakan sakit, musuh-musuh kalian itu juga merasakan sebagaimana yang kalian rasakan. Bedanya, ya di sini lihat bedanya. Ini tadi kenikmatan, keyakinan, opini, pola pikir ini yang akan bisa mengubah rasa. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian bisa mengharapkan dari Allah apa-apa yang tidak mereka harapkan. Apa yang diharapkan oleh kaum muslimin dari rasa sakitnya? Pahala, ridho, surga dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak punya. Keyakinan, opini, pemahaman inilah yang bisa satu meringankan rasa sakit atau bahkan menghilangkan rasa sakit atau bahkan lagi mengubah rasa sakit menjadi sebuah kenikmatan.
Jadi begitu sebenarnya cara kita mengobati luka. Satu, yang mengalami seperti ini bukan hanya kita. Kedua, luka itu diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari apa yang Allah berikan itu kita bisa mengharapkan harganya kan gitu, gantinya berupa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Allahu aliman hakiman, dan adalah Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi hilang ya. Memang benar luka di tubuh itu masih menganga. Memori tentang kekalahan itu juga belumlah sirna. Tetapi dengan kalimat watarjuna minallahi ma la yarjun, itu membangkitkan kaum muslimin. Ya, harusnya ini kita yakini ya. Ini tauhid. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Wa inna hadza lahuwa fadlu aqidati tauhid fi kulli kifah. Dan ini merupakan keutamaan akidah tauhid yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi mampu menghilangkan sakit, mampu memberikan penguatan, bahkan mengubah sakit menjadi kenikmatan ini tauhid. Ini perang loh ya. Jadi jangan bandingkan dengan kita, rasa sakit yang kita alami hari ini. Itu belum ada tidak sebanding lah rasa sakit yang kita alami sekarang dengan peperangan Uhud yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi Allah itu ngasih contoh, itu langsung topnya gitu. Contoh pelajaran bagi orang-orang yang pernah mengalami luka baik fisik ataupun psikisnya, langsung kasih contohnya itu luka yang masya Allah dahsyat perang Uhud. Kan campur aduk gitu ya perang Uhud itu ya, luka fisik, luka mental ketika sudah merasa di atas angin, kemudian tiba-tiba kalah mendadak gitu kan ya, kecewa ya, sedih ya, sakit ya, merasa bersalah. Bisa bayanginnya itu campur aduknya perasaan kaum muslimin. Bahkan sampai beberapa itu kan termakan isu Rasulullah udah putus asa. Gak kebayang sakitnya itu seperti apa gitu. Sudah begitu diminta untuk ayo kejar lagi. Belum hilang sakitnya. Memang di Al-Quran itu banyak ya penjelasan tentang rasa sakit. Tetapi kalau kita perhatikan penjelasan tentang kenikmatan itu juga tidak sedikit. Banyak sekali kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai puncaknya itu adalah kenikmatan yang ada di surga di akhirat. Nanti supaya punya gambaran, biasanya digambarkan dengan kenikmatan ini yang pernah kita lihat, pernah kita saksikan, pernah kita rasakan di alam dunia. Meskipun hakikatnya itu tentu jauh berbeda kan. Disebutkan di akhirat ada makanan yang begini, minuman yang begini, pemandangan yang begini, suasana yang begini, dan seterusnya. Ini kan sebenarnya adalah kenikmatan yang Allah taruh di hadapan, bukan di di belakang. Karena kalau kenikmatan di belakang sudah tidak bisa digapai, tapi kenikmatan kalau taruh di depan itu, ini kan membangkitkan motivasi ya, optimisme kita dalam menghadapi perjuangan di alam dunia ini. Baik, saya rasa pembahasan kita untuk rasa nikmat dan rasa sakit cukup sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di materinya di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.